Halo semuanya, selamat datang di Applicat YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Nugroho, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan salah satu tips untuk bagaimana kita mengkonvert bentukan solid bodies yang kita punya untuk menjadi sheet metal. Nah, contoh pada kesempatan kali ini saya mempunyai ada beberapa model yang pengen saya coba convert menjadi sheet metal tentunya. Yang pertama adalah bentukan limas segitiga seperti ini. Kita tahu bahwa untuk limas ini kita bikin atau kita buat sebelumnya itu dari menggunakan metode solid bodies. Jadi di sini dia masih berupa bentukan solid body seperti ini. Nah, terus kemudian kita mungkin pengen mencoba untuk merubah bentukan si sheet metal bentukan si solid model ini untuk menjadi si bentukan sheet metal. Nah, caranya gimana? Jadi, sebagai informasi, di SolidWorks itu ada menu di dalam sheet metal. Itu adalah convert to sheet metal. Untuk teman-teman yang menggunakan versi 2020 ya, kalau feature sheet metalnya di sini atau command sheet metalnya itu belum aktif, cara mengaktifkannya ini tinggal diklik kanan aja. Seperti ini nanti akan muncul informasi untuk menu tab di sini. Ini silahkan diaktifkan aja untuk di checklist untuk di menu sheet metalnya. Nanti kalau sudah, nanti dia akan otomatis update. Nah, di sini prosesnya untuk merubah mengkonversi dari bentukan solid menjadi sheet metal itu sebenarnya cukup mudah. Jadi kita tinggal melakukan proses seperti ini aja. Jadi kita tinggal pilih salah satu feature-nya, ya ini adalah convert to sheet metal. Jadi kita tinggal melakukan seperti ini, kita tinggal klik aja salah satu feature-nya di sini, terus kemudian kita pilih awalnya adalah untuk fixed entity, atau bisa kita bilangnya di sini adalah untuk face yang akan menjadi base-nya nantinya. Nah, contoh kali ini adalah untuk face untuk yang menjadi base-nya adalah untuk di bagian bawahnya di sini. Nah, terus kemudian ketika sudah pemilihan untuk sheet metal untuk yang pertama kali di sini untuk face-nya yang pertama, kemudian kita diharuskan untuk membuat atau kita memilih, kita menginput untuk informasi dari si sheet thickness-nya. Nah, contoh sekarang saya pengen coba untuk membuat sheet thickness-nya itu adalah di 1,5 mm. Terus kemudian di sini ada informasi yang harus kita berikan adalah untuk default dari bending radiusnya. Bending radiusnya kita terapkan di sini untuk 1 mm. Intinya di sini boleh teman-teman semuanya kalau pengen coba rubah-rubah untuk dari segi sheet thickness-nya ataupun dari bending radiusnya. Nah, terus kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah untuk kita tentukan untuk bending edges-nya atau bending sudut bendingnya. Jadi contohnya di sini untuk sudut bendingnya ada di sini. Kita pilih di sini. Kita pilih sudut-sudutnya di sini. 1, 2, 3, dan 4 nanti di sini. 3 dan 4 di sini. Yang merepresentasikan nantinya si face-nya ya. Face-nya dari si limas di sini. Nah, terus kemudian kita juga bisa mengidentifikasi lagi untuk di bagian corner radiusnya di sini. Contohnya di sini ada kita informasikan untuk dari si gapnya. Jadi nanti ketika kita membuat sheet metal pasti di sini akan ada gapnya. Nah, kita bisa di sini boleh nih kita bikin gapnya itu seminimalis mungkin atau defaultnya itu biasanya 2 mm. Contoh di sini kita bisa informasikan untuk gapnya mungkin di 1 mm, itu boleh. Kalau sudah, tinggal kita oke aja. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Bentukan modelnya akan jadi seperti ini. Nah, tentunya kalau untuk sheet metal, kita boleh juga untuk kita flatten seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Cukup bagus ya, seperti ini. Nah, terus kemudian ini saya coba untuk melakukan proses convert sheet metal juga. Sebagai contoh yang kedua adalah untuk model yang cukup sering digunakan juga. Jadi di sini adalah salah satu model di mana nantinya ini akan jadi semacam bracket di mana nanti di bagian sininya akan ada lubangnya, terus kemudian di sini nanti akan dibuat dari bentukan sheet metal. Jadi di sini nanti bracket di sini akan kita bikin dengan menggunakan sheet metal. Tapi di sini kembali lagi kita buatnya tadi dengan menggunakan metode solid bodies, yang mana nanti kita akan langsung kita coba convert. Nah, untuk proses convertnya itu cukup mudah, kembali lagi seperti tadi. Untuk di sini kita tentukan untuk fixed entity-nya. Fixed entity-nya itu bagian belakang
Sebenarnya boleh nih teman-teman kalau memang pengen coba untuk bikinnya itu dari samping seperti itu juga nggak masalah. Cuman kalau saya lebih seneng untuk di bagian belakang di sini. Ini anggapannya nanti di atasnya ini bolong ya. Jadi karena nanti untuk jadi konsepnya nanti akan jadi bracket seperti itu. Dengan thickness-nya di sini saya mungkin sedikit melakukan perubahan di sini. Dengan thickness-nya adalah di 2 mm, dengan radiusnya adalah di 2 mm juga. Terus kemudian bendingnya itu kita tinggal pilih aja seperti ini. Kita tinggal klik seperti ini. Kita tinggal pilih seperti ini di sini. Nanti sudah seperti ini. Terus kemudian di belakang pun juga sama. Di sampingnya juga sama. Di sini 1, 2, dan 3. Untuk di bagian atas kita nggak pilih karena nanti di bagian atasnya kita pengennya itu bolong, jadi nggak ada modelnya lagi di sini. Ketika kita untuk parameternya kita nggak atur lagi, di bagian bawahnya kita tinggal oke aja. Nah nantinya akan jadi hasilnya adalah seperti ini. Kalau pengen kita melakukan proses editing ya, jadi di bagian modelnya ini mungkin kita pengen coba kasih lubang di sini, bisa kita tinggal proses sketch saja, sama seperti proses-proses sebelumnya ketika bikin 3D part yang lainnya. Kita tinggal sketch, terus kemudian kita tinggal extrude cut. Nah, untuk proses extrude cut-nya itu kita bisa link to thickness. Kalau kita menggunakan metode pembuatan di modelnya sini sudah jadi sheet metal, nanti kita bisa pilih di sini link to thickness. Jadi extrude cut-nya itu sudah nanti akan otomatis nge-link dengan thickness-nya. Jadi bukan lagi dengan menggunakan blind atau true all. Jadi link to thickness. Untuk yang di sini kita juga bisa tambahkan lagi untuk lubang. Seperti ini mungkin. Di bagian centernya. Lubangnya dengan diameternya adalah di sini adalah di 20 mm. Nah, untuk di sini extrude cut-nya kita nggak pakai metode link to thickness karena kita pengennya itu lubangnya itu tembus. Jadi kita pilihnya adalah true all seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Tentunya kita bisa lakukan untuk di sheet metal. Tentunya yang paling penting adalah kita bisa melakukan proses untuk flatten. Dan untuk flattennya sendiri nantinya akan otomatis ketahuan, bisa ketahuan juga untuk dari segi panjang dari material yang dibutuhkan itu berapa kira-kira. Dari sini ke sini kita bisa ukur seperti ini. Materialnya nanti butuhnya di 443,27 mm. Oke, kurang lebih seperti itu saja tips singkat untuk konversi dari solid model ke sheet metal. Semoga feature yang saya baru sampaikan di sini membantu untuk teman-teman semuanya dalam melakukan proses desain. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan tutorial SolidWorks. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, dan juga subscribe video-video dari Aplik Indonesia. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.